dapat karir. Kalau menjual Yesus kayak menikah, contohnya siapa? Ruben Onsu. Jelas itu ya, menjual Yesus. Siapa lagi banyak ya? Dia. Kalau Yudas demi 30 keping perak, ya. Kalau Ruben Onsu demi Desi Ratnasari, kalau Deddy Corbuzier demi karirnya. Prabowo juga sama kan, demi menikah kan, demi menikah dan demi karir. Prabowo kan mualaf juga kan, Prabowo itu kan. Ada yang mualaf demi dapat jenderal pangkat, ya. Ada, saya punya kenal orang ya, supaya dia jadi bisa. Tapi kalau kamu jadi mualaf cuma ikut-ikutan, kamu nggak usah nyerang-nyerang Kristen. Kamu tidak usah memutarbalikkan Alkitab kayak Donita. Itu Donita ini sebentar lagi anaknya mati tuh, saudara. Haleluya. Terima kasih Bu Erida dan Oscar. God bless you ya. Saudara, ini ada hal yang bagus sekali ya tentang mu'alaf, Yudas ya. Saudara, semua mu'alaf itu adalah Yudas, saudara ya. Semua mu'alaf adalah Yudas. Dia menjual Yesus. Ya. Misalnya nih, menjual Yesus untuk para menikah, menjual Yesus untuk dapat karir. Kalau menjual Yesus kayak menikah, contohnya siapa? Ruben Onsu. Jelas itu ya, menjual Yesus. Siapa lagi banyak ya? Artis-artis itu ya, yang kenal itu ya. Menjual Yesus ditukar supaya dia dapat Desi Ratnasari. Dia berpikir, ada keselamatan di luar Yesus. Yang penting saya dapat Desi Ratnasarinya. Mau kapan lagi, walaupun sudah tuwek juga kan. Kan tetap namanya Desi Ratnasari, walaupun sudah tuwek kan. Ada mu'alaf demi karir, seperti Deddy Corbuzier. Ya kan? Demi karir kan. Supaya, karena dia udah turun waktu itu, begitu jadi mu'alaf, dia minta disebarkan seluruh Indonesia, televisi nasional. Dan memang setelah itu kan dia langsung naikkan cuos begitu kan. Dia pikir ya sudah, keselamatan, dia juga tidak percaya kok bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dia nggak percaya kok. Makanya dia kemudian ya akhirnya dia jual Yesus demi karirnya dia. Kalau Yudas demi 30 keping perak, ya. Kalau Ruben Onsu demi Desi Ratnasari, kalau Deddy Corbuzier demi karirnya. Prabowo juga sama kan, demi menikah kan, demi menikah dan demi karir. Prabowo kan mualaf juga kan, Prabowo itu kan. Ada yang mualaf demi dapat jenderal pangkat, ya. Ada, saya punya kenal orang ya, supaya dia jadi bisa jenderal angkatan laut, dia harus jadi mualaf, dia harus jadi Islam. Kalau om saya enggak mau ya, dulu om saya kolonel, dia ditawari untuk jadi jenderal, tapi harus mualaf. Dia bilang, udahlah segini saja enggak apa-apa, udah kolonel orang Cina, Kristen, tahu diri lah. Ya. Ada lagi saudara ya, mualaf karena takut dihukum penjara. Richard Lee habis nipu, dia buru-buru jadi mualaf. Ya. Mualaf karena bangkrut, siapa? Hani Christian. Ya, mualaf karena bangkrut. Lalu juga kepahitan sama pendetanya karena ditipu sama pendetanya, orang Sidoarjo, pendeta Sidoarjo atau pendeta Mojokerto itu ya. Lalu ada mualaf ya supaya dapat channel-channel pemerintah, Yusuf Hamka. Dia jual Yesus. Ya kan? Karena apa? Karena dia sendiri belum lahir baru. Para mualaf ini adalah orang-orang yang sebelumnya belum lahir baru. Kalau lu sudah lahir baru nggak mungkin jadi mualaf. Orang yang sudah lahir baru tidak mungkin jadi mualaf. Contohnya siapa? Saya. Kepengen ya, saya tergoda juga. Ya, kenapa? Karena orang yang lahir dari Allah tidak mungkin berdosa. Ini saya tunjukkan ayatnya.
viralkan ya saudara, sambil kita cerita ini video di-share banyak orang supaya orang bisa mengerti ya, nggak main-main. Kalau ada seorang mu'alaf, pasti dia belum lahir baru ya. Seorang mu'alaf orang bisa menjadi mu'alaf pasti belum lahir baru. Makanya akhirnya Yudas pun menjual Yesus, Petrus pun menyangkal Yesus, para murid meninggalkan Yesus. Karena mereka belum lahir baru. Belum menerima Roh Kudus. Ya. Karena orang yang lahir baru tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Orang yang lahir baru tidak berdosa. Dosa itu apa? Nah, dosa itu adalah hamartia. Ya, miss target, salah target. 1 kali 1 berapa? 3. Itu namanya salah ngitung. Ya. Dosa enggak? Enggak lah, bodoh. Ya. 1 kali 1 itu 1. 3 dikali 4 itu 12. 3 kali 4 berapa? 15. Itu salah ngitung. Ya. Dosa itu hamartia, miss target. Targetnya salah. Artinya kamu belok geser. Bergeser, tujuan hidupmu bergeser. Ini tujuan hidup kita. Maunya ke sini. Di sini tiba-tiba ada Desi. Ya, di sini tiba-tiba ada penjara. Di sini tiba-tiba ada kolonel. Di sini tiba-tiba ada jalan tol. Ya kan, proyek. Di sini tiba-tiba ada dendam. Maka harusnya ke sini, jadi belok tuh ke sini tuh. Akhirnya kan nggak nyampe tujuan ini kan. Tujuan ini adalah apa? Yesus. Tujuan kita adalah target kita. Akulah jalan. Ya Yesus, dia tinggalkan Yesus demi Desi, demi dendam, demi proyek tol, demi kolonel, demi ya segala macam ya. Dia tinggalkan Yesus tuh. Namanya miss target. 1 Yohanes, kita share dulu ya supaya jangan hilang nih. Satu Yohanes 3 ayat 9 ya. Di-share dulu saudara ya. Jangan lupa di-share dulu videonya supaya banyak yang ngerti. Nggak sembarangan ya, supaya nggak sembarangan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Ayat 9 ya. Everyone who has been fathered by God, orang yang lahir dari Bapa, ya, does not practice sin, tidak melakukan dosa, tidak hamartia, nggak meleset lagi hidupnya, pasti tepat. Orang yang lahir baru, lahir dari Bapa kan berarti kan lahir dari air dan roh. Makanya orang-orang ini tidak akan berdosa lagi. Tapi kalau orang ini bisa meleset, pasti dia belum lahir baru, makanya meleset. Karena apa? Meleset. Karena nggak dibelokin. Tetapi saya mau meleset, nggak jadi dibelokin. Karena saya lahir baru. Nggak jadi meleset, nggak bisa meleset. Saya bisa bikin salah? Bisa. Saya pernah ngebukin pendeta kok, apa salah ya salah.
Tapi apakah saya berdosa? Tidak. Saya salah tapi tidak berdosa. Ya, saya salah. Kayak siapa itu Salomo itu ya. Salomo salah tapi tidak berdosa. Ya kan? Agur bin Yake itu ya. Agur bin Yake itu kan salah tapi tidak berdosa. Artinya kan. Jadi orang kalau sudah lahir baru dia bisa bikin salah, saudara. Tapi dia tidak berdosa. Kenapa? Dibelokin. Bagaimana cara belokinnya? Nah, itu dia. Sakit. Ya. Bagaimana cara membelokkan ini, saudara? Dia kan harusnya ke sana. Tapi dia ke sini nih. Panahnya. Merasa jauh sekali. Iya kan? Tapi orang yang lahir baru tidak. Kenapa? Karena selalu ada malaikat Tuhan menjaga di sini. Wah, aja ke sini saudara ya. Tas, kembali lagi. Iya kan? Ketika dia menghantam ini, hidupnya remuk saudara. Sampai dia harus kembali ke tujuan semula. Itulah sebabnya orang-orang yang sudah lahir baru, ya, maka ketika dia bikin salah, dihajar lebih keras daripada orang yang tidak lahir baru. Aneh ya. Teman-teman saya pergi ke Alexis, ya, berzina segala macam, punya istri 3, mah tenang-tenang saja hidupnya. Saya berzina cuma sekali, dihajar Tuhan habis-habisan. Sampai mencet-mencet berak darah, saudara, diajar sama Tuhan saya. Supaya bisa balik. Ya, kamu kan bertanya, Tuhan mengapa orang itu rasanya berzina segala macam, tidak apa-apa. Aku ya pengen ikut-ikutan. Kamu coba lakukan, kamu dihajar Tuhan habis-habisan, saudara. Dihajar Tuhan habis-habisan sampai kamu balik pokoknya. Tak jamin kamu dihajar Tuhan. Kalau kamu sudah lahir dari air dan roh, kamu bikin salah, kamu kan dihajar habis-habisan. Orang yang tahu banyak akan dituntut banyak. Akan dihajar lebih keras karena saya tahu lebih banyak. Dihajar keras sekali sampai terseok-seok saya kembali kepada Tuhan. Makanya tidak mungkin bisa meleset. Tidak mungkin bisa meleset. Ya. Kalau kamu berzina tenang-tenang saja, hidupmu baik-baik saja, ya memang kamu sudah menuju ke neraka kok. Memang tujuan hidupmu itu neraka, bukan Tuhan Yesus. Enggak Pak, saya tadinya Tuhan Yesus. Enggak, bohong. Kayak kemarin ya ada di TikTok itu ya. Saya sudah dibaptis 3 kali. Enggak urusan. Tujuan hidupmu adalah dirimu sendiri kok. Kamu gaji 3 juta katanya enggak bisa bersedekah. Kan bohong. Bohong sekali. Gaji 3 juta enggak bisa bersedekah itu bohong sekali. Ya. Gajimu berapapun, bahkan kamu tidak punya gaji, cuma terima sembako, itu pun bisa kamu bagi. Ya. Itu ya, nah itu rahasianya. Mengapa orang yang lahir baru tidak mungkin bisa mu'alaf. Kayak saya sudah mau mu'alaf, ya ketemu sama Tuhan Yesus, dibelokin sama Tuhan Yesus. Tidak mungkin bisa. Dari Alkitab juga berkata demikian, pengalaman hidup saya juga demikian. Makanya kamu harus lahir baru dari zaman sekarang. Jangan ditunda. Lahir baru itu dari air, baptisan, air ya, dan roh. Roh itu baptisan roh. Makanya murid-murid Yesus ya bisa murtad, bisa menyangkal Yesus karena belum baptisan Roh Kudus. Setelah murid Yesus baptisan Roh Kudus sudah bisa. Tetapi ada orang yang melihat lalu dia menyangkal. Makanya itu menyangkal Roh Kudus, hujat kepada Roh Kudus. Tidak diampuni. Kayak Hani Kristian, ya kan? Hujat kepada Roh Kudus, anaknya mati. Irna Handono, Kainama, yang lihat, ya sangkal.
menyangkal Roh Kudus, bahkan menghina, ya kan? Kalau kamu cuman menyangkal jadi mualaf saja, tanpa kamu harus bersaksi lagi, jelek-jelekin Kristen, kamu namanya salah, kamu bisa balik. Begitu kamu nyerang-nyerang Kristen, ya maaf saudara, Agusan sudah kita doain aja, diukur-ukur akhirnya dia syahadat lagi kan, ketakutan kan. Ada sudah saya doain loh, kan ada rekamannya kan, saya buktikan kan, saya doain kan. Agusan nelpon saya kan. Itu aja mau maju udah cengap-cengap, dipaksa mualaf lagi, duduk sama mualaf center. Ya, artinya sulit saudara ya. Tapi kalau kamu jadi mualaf cuma ikut-ikutan, kamu nggak usah nyerang-nyerang Kristen. Kamu tidak usah memutarbalikkan Alkitab kayak Donita. Itu Donita ini sebentar lagi anaknya mati tuh saudara. Ya, kecuali Donitan anaknya tetap percaya kepada Tuhan Yesus, maka akan dilindungi. Kalau Hani Kristen kan anaknya kan jadi Islam. Kainama, Iden dan Dano kan anaknya jadi Islam semua. Makanya mati. Stephen Indra diislamkan semua anak-anaknya. Mati. Kenapa Agustan anaknya nggak mati? Karena tetap mau jadi Kristen. Tetap percaya kepada Yesus. Dilindungi oleh Tuhan Yesus. Ya. Tapi kalau anaknya Donditan itu nanti jadi Islam, atau nanti Donditan menikah lagi nih, lalu punya anak, mati nanti. Tak jamin anaknya mati. Tak jamin, saudara. Pasti mati. Ya. Lihat aja kalau nggak percaya nanti kan. Sudah terbukti semuanya kan. Semua mualaf anaknya mati. Muhammad aja anaknya mati. Ya kan? Muhammad kan semua anak laki-lakinya mati itu. Nah, masalahnya baptisan air kan kita sudah tahu, katanya sampai 10 kali, 3 kali kemarin ya. Nah, sekarang baptisan roh ini apa? Yohanes 6 ayat 63. Ya, bahwa remanya Yesus adalah roh. Artinya kamu harus selalu penuh dengan rema. Itulah baptisan Roh Kudus, meluap dalam hidupmu rema itu. Rema itu adalah logos yang diulang-ulang. Ya, kamu praktekkan, kamu ulang sampai itu menyatu dengan seluruh sel-selmu, pikiranmu, jiwamu. Itulah rema. Ya. Makanya logos ya, perbuatan lalu ini diulang terus, maka jadi rema. Logos dan perbuatan, mendengar logos, lakukan dengan logos. Satu bangun salah benar, pokoknya logos berbuat terus diulang-ulang, akhirnya kamu meledak saudara. Dengan rema, eksplosif, siapa? Para rasul nunggu di Yerusalem, eksplosif, meledak dengan rema, penuhan Roh Kudus, itulah rema. Ya, kepenuhan remanya Tuhan. Orang begitu tidak akan bisa goyang kayak saya, tidak bisa digoyang. Karena sudah ada pengalaman sendiri. Ya. Oh, ada mujizat. Ya kalau cuma mujizat itu bisa, karena itu bisa apa saja bisa diputar-balikan semua. Sugestilah, apalah, ya. Itu ya. Nah, di akhir zaman ini ya banyak sekali orang-orang ya yang percaya kepada Yesus. Lebih banyak orang percaya kepada Yesus akhirnya. Makanya banyak orang-orang ya, kenapa kasih karunia dicurahkan. Komunitas kita saja sudah berapa puluh orang, sudah ratusan kita baptis ya. Komunitas kita dari YouTube saja ini kita sudah banyak kita baptis. Kalau sebulan 10, kita sudah 4 tahun di komunitas jalan. Berarti paling nggak kita sudah 200-an lebih, saudara. Ya, kurang lebih kalau dari 5 sampai 10 ya. Sebulan, setahun 50, berarti kan 4 tahun kira-kira 200-an kita. Makanya kalau doa pagi, ya segala macam ya, kita pemuritan segala macam ya. Nah, kita juga banyak ya. Termasuk yang di sini ya, yang kita baptis di Eropa ini. Nah, orang-orang yang penuh dengan rema, pasti dia akan, apa saudara, orang yang penuh dengan rema ini akan dengan sukacita. Ya. Orang yang penuh dengan rema
maka dia akan berbuat kebaikan, saudara. Tadi ya, di dalam Wahyu 9. Orang-orang yang sudah lahir baru akan diberi tanda di dahinya. Kata firman Tuhan ya, di dalam tuliskanlah itu, ya sebentar ya, tuliskanlah itu di dahi, ya mana tadi, dalam Keluaran 13 ayat 9 kalau nggak salah ya, bentar ya, bentar, saya lupa ya, Keluaran 13 ayat, hal itu menjadi tanda pada dahi, pada tanganmu, peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Ini bolak-balik ya, dalam Keluaran 13 ayat 16. Hal itu harus menjadi tanda di tanganmu, menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya terus-terus ya bolak-balik ya. Apa itu? Tanda di tanganmu segala macam itu, saudara ya. Apa, saudara? Ya, Ulangan 6 ayat 8 dulu ya, Ulangan 6 ayat 8. Haruslah engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Apa itu, saudara? Ternyata ini ya. Ini ya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'afta et Adonai Eloheka, Vekol lefavka, uvekol nafseka, uvekol meodeka. Ya, kasihlah Tuhan Allah. Itulah yang harus menjadi tanda. Ya, ini kan ayat 5, 6. Kuperintahkan harus engkau perhatikan, engkau mengajarkan buat orang ulang. Apa tadi? Ulangan 6 ayat 4. Makanya tiap hari, tiap pagi kita baca Shema Israel, Adonai Eloheinu. Haruslah menjadi tanda di dahi. Haruslah itu menjadi tanda di tanganmu. Itulah tanda di dahi dan di tangan. Nah, itu namanya, kalau di dalam itu namanya ini ya. Nah, ini tefilin ini. Ya, itulah tanda di dahi dan tanda di tangan. Ya, isinya Shema Israel itu tadi ya. Tanda di dahi dan tanda di tangan. Kalau antikristus tandanya apa, saudara? La ilaha Muhammad. Itulah antikristus. Ya. Sudah saya bikin ya, bilangan antikristus. Ya. 66 rahasia bilangan antikristus ya. Apa itu, saudara? Ini juga pernah saya ajarin dulu ya. Ya, bilangan antikristus itu ya. La ilaha jumlahnya 666. Kalau tadi syahadatnya orang Kristen, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'afta, ya, et Adonai Eloheka, Vekol lefavka, Vekol nafseka, Vekol meodeka, Ve'afta leraka kamoka. Itu lawannya dari ini, la ilaha Muhammad itu, saudara. Ya. Itu lawannya. Nah, orang-orang yang menyebut itu adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itulah hukum Torah. Makanya, apakah kasihilah itu tadi tanda di dahi? Ya, tadi tanda di dahi ya.
ada di dalam Keluaran 13 ayat 9 dan 16, lalu Ulangan 6 ayat 8 ya. Ya. Shema ya. Ulangan 6 ayat 4. Kamu harus punya itu, saudara, di dahimu. Orang-orang yang tidak punya tanda ini, siapa yang punya tanda ini? Di dalam Wahyu 9 tadi, siapakah yang punya tanda ini? Tanda ini adalah tandanya orang Kristen dengan orang Yahudi, dua saksi Allah. Karena orang Yahudi berkata Shema Israel, orang Kristen sama. Ya, apakah hukum yang utama dan terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu. Bukan sembahlah Tuhan, tapi kasihilah Tuhan. Suruh mengasihi. Lalu diajari, bagaimana cara aku mengasihimu Tuhan? Ketika kamu melihat orang-orang yang paling hina ini lapar, haus, miskin, telanjang, di penjara, sakit. Kamu merawatnya, maka kamu melakukannya untuk aku. Di dalam Matius 25 ayat 46, 35 sampai 46. Makanya tadi dikatakan kembali ke Wahyu 9. Nah, kita save dulu ya. Waduh, sebentar nih. Manusia kenapa nih? Ya. Kemudian kalau kamu tidak punya tanda ini, ya, lawan. Kalau antikristus, tandanya adalah syahadat Islam. Di dahi nanti ditempel, ya. Jumlahnya 666. Ya. Nah, tanda di dahi itu, kalau antikristus itu sedekahmu 2,5%, bagi-bagi duit. Kalau orang Kristen minimum 10% dari hidupmu, saudara. Yang kamu harus bagikan. 10% dari hidupmu kamu harus buat sedekah. Bukan buat gereja, buat sedekah, kecuali gerejamu bersedekah. Kayak gereja Hagios. Ya. Jelas ya? Clear ini. Kita kembali ke Wahyu 9.